kenapa sih kita memerlukan DSP zaman sekarang? Apa sih yang penting? Apa sih fitur-fitur DSP itu? Apakah DSP itu hanya dengan menambahkan DSP speaker standar, apakah juga bisa langsung suara bisa langsung bagus atau enggak gitu? Kenapa kita bisa sampai berani jual yang 98 juta? Mungkin negara lain nggak ada yang berani masukin. Kita masukin, kita demo sekali, semua yang denger, bagus gitu ya. Termasuk dari Karten, Lucy juga bilang, bagus nih. Dan terjual, saat itu terjual gitu. Kita juga kaget, oke. Oke, Kartens, kita kembali di YouTube channel kita di Kartens Audio ya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari PT Audio Plus selaku distributor eksklusif dari Goldhorn dan Crescendo ya. Nah, nanti kita akan bahas juga beberapa produk-produk yang terbaru dari Goldhorn dan apa fitur-fiturnya, apa yang menjadi highlight dari produk-produk Goldhorn ini ya. Nah, untuk ini nanti kita akan tampilkan di playlist From the Expert, karena yang kita undang ini adalah benar-benar expert untuk membahas produk-produk Goldhorn dan Crescendo yang akan kita bahas hari ini. Produk ini kan baru ya, baru di launching kemarin, apa benar ya kemarin ya? Ya, tahun lalu lah. Tahun lalu ya. Nah, menurut saya produk ini benar-benar begitu di launching dan masuk ke pasar audio mobil Indonesia ini sangat-sangat hype ya. Banyak produk-produk yang melihat bahwa Goldhorn ini kok sangat secara teknologi sangat update ya. Betul. Nah, apa yang membuat produk Goldhorn ini berbeda dengan produk lain ya, terutama untuk DSP ampli yang emang sudah banyak banget menjadi demand dari para customer audio di Indonesia. Yang membuat berbeda ya, Goldhorn ini mempunyai pabrik sendiri yang pasti. Jadi semua resource-nya mereka punya sendiri. Jadi dari hardware, IC yang dipakai mereka buat sendiri. Kemudian software mereka juga buat sendiri. Dan mereka ini udah punya pengalaman 20 tahun membuat OEM untuk home audio. Merek Carry. Carry, C-A-R-Y. Oke, Carry. Ya, itu mereka udah 20 tahun membuat OEM untuk merek Carry. Kemudian itu produk home audio. Home audio. Ya, sama seperti di Car Audio ini, jenisnya ya streamer dan lain-lain. Sebenarnya ini kan dibawa ke Car Audio asalnya dari home audio. Kemudian di Car Audio sendiri mereka udah 10 tahun dan saat ini menjadi second market leader di China. Maaf. Di mana first market leadernya tidak mempunyai pabrik sendiri, jadi Goldhorn mempunyai pasar sendiri karena dia mempunyai fleksibilitas untuk mengikuti pasar, termasuk di Indonesia. Kemarin saya juga sempat lihat Pak Andre juga sama Dimas sudah lakuin tour di Cina ya, gitu. Nah, langsung lihat pabriknya ya. Nah, impresi pertama untuk begitu sampai lihat pabriknya itu gimana nih produk-produknya? Ya, biasanya kita selalu melakukan itu ketika kita ambil produk, terutama yang kita kurang yakin ya. Tentunya, brand China nih gitu. Kita juga ada rasa kurang yakin. Jadi kita ke pabriknya dulu. Pertama kita sampai sana melihat satu building full kantor dan R&D. Jadi research and development-nya itu satu building sendiri, di mana dipimpin oleh seseorang yang pernah bekerja di Intel sebagai programmer. Nah, di situ timnya juga banyak, solid lah R&D-nya, office-nya juga bagus, tertata baik gitu. Kemudian kita hari kedua kita mengunjungi pabriknya. Jadi melihat dari proses pengerjaan PC board, masuk ke casing, kemudian yang paling mengesankan buat saya proses QC-nya. Jadi mereka punya satu box begitu ya, besar ya. Semua produk itu dimasukkan ke box itu dan dinyalakan 24 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Jadi istilahnya di torture gitu ya. Torture selama 24 jam menyala, baru dikeluarkan, baru dijual. Jadi proses QC yang 100% ya. Jadi bukan sampling. 100% di QC dengan suhu 60 derajat selama 24 jam ini pertama memakan waktu. Waktu juga ada biaya. Tapi saya belum pernah melihat satu pabrik pun melakukan ini. Jadi itu yang membuat kita menjadi percaya diri dengan produk ini. Terus hari berikutnya juga kita bertemu dengan software developernya, dan karena kita mempunyai pasar di Indonesia, orang Indonesia kan suka sekali tuning, melakukan banyak hal. Jadi kita memberikan masukan dan banyak sekali masukan-masukan kita yang langsung diproses dalam 1 bulan itu keluar software baru dengan apa semua yang kita berikan. Jadi ada tambahan fungsi high shelf, low shelf, all pass itu semua dari kita.
Oke, jadi teman-teman yang baru dengar produk Goldhorn ya, walaupun ini made in China, jadi Andre juga sudah langsung tur ke pabrik ya, karena kita yang seperti di pasaran ini kita harus pastiin bahwa produk-produk yang kita jual, terutama di Kartens juga itu harus memenuhi kualitas manajemennya, bagaimana produknya, bagaimana juga bukan hanya dari tampilan ya, jadi dari segi teknologi yang digunakan juga up to date ya. Betul. Nah, untuk dari segi pabrik dan setelah habis tur dari sana, ternyata ya emang produk Goldhorn ini sangat diterima ya, di sangat pasar. bisa diterima. Betul. Ya. Nah, untuk teknologi ini kan banyak banget nih tipenya, dan terus terang saya juga sebagai seller juga bingung nih. Ada kodenya kan ada P1, ada D1 ya kan? Iya. Ada, tapi yang pasti adalah tipenya ada DSPM, DSPM plus player, ada juga player high res ya. Iya. Nah, kita mungkin mulai dari yang paling utama, yang paling gampang lah, DSPM. DSPM, ya. oke. Yang dimulai itu ada mulai dari 6 channel kalau nggak salah ya. Iya. Bisa dijelasin sedikit nggak teknologi yang ada di produk-produk ini? Jadi kalau DSPM-nya Goldhorn yang terutama kan build quality-nya ya. Jadi melihat produknya aja sebenarnya kita feel casing-nya. Ini kita ada nih. Feel kardusnya juga. Feel-nya itu berbeda gitu loh. Kualitas desainnya, casing-nya, kemudian kemasannya itu udah memberikan kesan yang baik. Nah, kalau kita install DSPM Goldhorn ini memberikan hasil suara yang bagus gitu. Kenapa? Salah satunya dia amplinya kelas AB, tenaganya cukup besar, jadi dikencengin itu nggak sember seperti yang yang kompetitor lain. Kemudian juga softwarenya sangat fleksibel, jadi softwarenya itu memungkinkan untuk setting secara detail dari DSPM ini gitu. Nah, yang berikutnya juga ketahanannya ya. Biasanya kalau udah jalan itu durability-nya, ketahanannya baik. Ya, sejauh ini udah cukup banyak yang kita jual, hampir 1000 unit dan return factor-nya di bawah 2%. Jadi cukup baik gitu. Nah, di depan sini juga ada DSPM dengan player ya. Betul. Nah, kalau misalnya untuk banyak pertanyaan ini, apakah kalau misalnya unit-unit ini dengan fitur yang banyak sekali itu, apakah memang menjadi salah satu opsi utama atau memang ini bisa menjadi entry level upgrade gitu ya? Jadi ini semua tergantung kebutuhan. Nah, mungkin balik ke kodenya dulu. Kalau P itu player, artinya semua yang pakai P itu berarti high res player. Atau kalau zaman dulu head unit lah. Betul. Cuman sekarang udah head unit mobil kan susah diganti. Kita mau pasang head unit aftermarket tuh udah nggak bisa. Semua udah customized. Jadi kita head unitnya berbentuk seperti ini sekarang. Ini paradigma yang baru. Kita sebut player atau P. Kemudian DSP ya, DSP seperti biasa digital signal processor. A, kalau DSP A berarti ada M-nya. Kalau DSP aja ya nggak ada M-nya. Jadi ada player, ada DSP, ada A. Gitu. Nah, kalau kombinasi semuanya ya berarti player, DSP, amplifier. Kalau P doang berarti player doang. Kalau DSP A ya DSP amplifier gitu. Ada yang G juga kalau nggak salah. Nah, itu tipe lama. Tipe lama. Jadi tipe ini pun penamaannya pun ini sesuai ketika kita kunjungan ke factory. Sama seperti Edi tadi, saya juga bingung karena random sekali, ada yang A, ada yang G, nggak jelas gitu. Jadi saya minta penamaannya pun dirubah gitu. Jadi penamaan ini sekarang distandarisasi. Jadi kalau P DSP berarti player DSP. Kalau P DSP A player DSP ampli. Kalau DSP A ya berarti DSP ampli gitu. Jadi masing-masing punya penamaan sesuai kebutuhannya gitu. Nah, kalau tadi balik ke pertanyaannya Edi, kenapa ada sekian banyak? Nah, ini tergantung kebutuhannya. Mungkin orang udah punya player, kita cuma perlu DSPM. Tapi kalau belum punya player, kita bisa beli DSPM player. Tapi kalau udah punya M, buat apa lagi beli DSPM? Bisa aja beli player DSP. Jadi, kenapa ada konfigurasi tadi untuk menjawab kebutuhannya di mana gitu. Yang menarik juga kemarin saya juga baru dapat info bahwa ternyata yang playernya itu ya, itu bisa langsung terkoneksi dengan remote steer ya. Ya kan banyak kan customer ingin mendapatkan kemudahan, saya pengennya remote steering saya tetap nyala nih. Ternyata di Goldhorn player ini dia support nih kok. Bisa jelasin sedikit nggak? Jadi misalnya mengenai itu. Ada
kelebihan mengenai player. Oh, ada 2 Goldhorn ya. Ya. Jadi yang pertama ya tadi yang Edi bilang konektivitas ke remote steer. Oke. Hampir kebanyakan mobil bisa. Tentunya ada yang belum, tapi kita akan terus kembangkan. Dan kalaupun ada mobil yang baru, kita bisa R&D bersama. Jadi artinya kita bisa di remote dari factory. Jadi kita connect, kita klik update dari sana dari sana baca dan langsung masukin langsung jalan. Itu untuk mobil yang tipe baru yang belum ada. Nah tentunya ada kebanyakan bisa ya Lexus, BMW, Mercedes, kemudian ya kalau mobil Jepang, Toyota, Honda itu semua bisa, Mitsubishi. Remote steer-nya jalan. Nah yang kedua ini faktor kenyamanan juga itu kita bisa tampilkan displaynya di head unit aslinya mobil. Unit asli mobil, Ya, dengan cara menambahkan CarPlay unit, nanti koneksinya di situ melalui CarPlay. Nah, jadi tampilan filenya apa, volumenya apa, semua ada di head unit asli mobil. Atau kalau di mobil-mobil yang kita pasang head unit Android, kita ada APK-nya, software-nya, untuk kita install di head unit Android, sama. Nanti muncul di situ foldernya, kemudian ya dan touchscreen-nya jalan, volumenya jalan, dan remote steer ini ajaibnya bisa mengontrol Goldhorn-nya, jadi bisa mengontrol volume, track, pause dan lain-lain, pindah folder, bisa pindah memori, tapi bisa switch back balik untuk mengontrol head unit aslinya mobil. Jadi satu remote ini bisa multifungsi, satu remote steer ini bisa multifungsi, dan ini yang membuat saya semakin tertarik dengan produk ini ketika melihat, karena menurut saya future-nya begitu gitu. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya yang belum nangkep ya, jadi misalnya DSP ampli player atau playernya dari Goldhorn ini bisa dikoneksi dengan sistem bawaan mobil ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan remote steer itu berarti bawaan masih nyala juga. Bawaan masih nyala dan remote steer-nya bisa kontrol keduanya. Jadi dua-duanya bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi ya itu kan yang jadi masalah kadang-kadang banyak kan customer, aduh saya nggak mau nambah controller. Nah controller seperti ini ya biasanya kalau kita temui biasanya di pasaran ya DSP yang punya controller ini. Jadi kita harus mainin 2 nih, apalagi kalau misalnya customer yang pakai supir atau pakai driver ya, ini dipasang di depan kan agak susah koneksinya. Nah ini bisa langsung bisa dimainkan, ini bisa taruh belakang. Driver juga masih bisa connect ya melalui remote steer yang bawaannya ya. Ya, jadi kalau anak muda zaman sekarang mobilnya dikasih tempat handphone, tempat ini, connect-nya mesti sana sini, itu nggak mau. Karena mereka bilang jalan 15 menit, koneksinya aja udah 5 menit sendiri gitu. Jadi maunya duduk, audio langsung jalan. Betul, jadi kemudahan juga itu. Dan buat kita, setelah mencoba itu, oh iya ya, senyaman itu gitu. Terus kita jadi senang. Lalu kalau duduk di belakang bagaimana? Biasa kan, duduk depan nyaman, pakai remote steer gitu. Bisa kontrol dari head unit Android. Nah, kalau kita duduk belakang kan selama ini bahkan di mobil original pun kita susah ya. Kalau kita pakai supir, maaf kata gitu, kita minta tolong, Pak, tolong dong naikin volume. Tolong Pak, pindahin ke radio. Pak, tolong Pak, pindahin ke folder, susah gitu. Nah, kalau di Goldhorn ini kita bisa pakai aplikasinya juga di handphone kita. Jadi tombol volume di handphone itu bisa jalan untuk naik turun volume. Kita bisa juga pindah memori, pindah folder dari handphone kita kalau kita duduk di belakang. Jadi kenyamanannya double. Head unit ada tampilan, remote steer jalan, duduk belakang ada handphone. Jadi ini yang saya sebut head unit kekinian. Jadi sesuai anak muda zaman sekarang, maunya duduk semua jalan gitu. Nah, jadi yang ingin kenyamanan bisa langsung dicek di Tokopedia ya. Kita bisa langsung banyak penawaran menarik di sana ya. Ada promo apa ya bulan ini, Pak? Ada voucher diskon 8%. Diskon 8% tuh di Tokopedia. Jadi produk-produk yang Anda beli di Tokopedia itu bisa cashback atau langsung potongan cash ya? Langsung potongan. Potongan cash langsung 8%. Nah, kapan lagi nih? Menarik nih. Hebat. Oke, nah untuk yang banyak pertanyaan dari customer nih. Kenapa sih kita memerlukan DSP zaman sekarang? Ya kan? Apa sih yang penting? Apa sih fitur-fitur DSP itu? Apakah DSP itu hanya dengan menambahkan DSP, speaker standar, apakah juga bisa langsung, suara bisa langsung bagus atau enggak gitu? Gimana kok? Ya pasti lebih bagus, karena sebetulnya DSP ini kan mengakali nomor 1 posisi duduk yang salah. Sebetulnya mendengar audio yang ideal kalau untuk stereo kan kita duduk di tengah antara speaker kanan dan speaker kiri. Tetapi di mobil kan kita duduknya kalau kita di driver di kanan, kalau di penumpang di kiri. Jadi
speakernya satu dekat, satu jauh. Jadi ini sebenarnya udah posisi duduk yang salah. Kedua, nggak semua produk sempurna, terutama di harga-harga yang ekonomis, itu produknya sendiri nggak sempurna. Jadi ya harus dikompensasi lah istilahnya. Nah, kompensasinya itu dari DSP. Dan yang ketiga juga instalasi. Nah, mungkin semua mobil kita bikin sesuai standar competition grade gitu. Atau kalau di mobil rally atau mobil balap gitu kan, nggak semua mobil yang di pasaran dijual mempunyai spek itu. Nah, itu juga kita kompensasi dengan DSP. Kemudian faktor akustik juga, di mana di mobil kan banyak kaca, pantulan, ada sunroof, kaca semua. Itu kan mantul sehingga suaranya harsh, keras gitu ya di telinga, nggak nyaman. Itu juga yang dikompensasi oleh DSP. Jadi DSP akan meningkatkan kualitas suara walaupun head unit speakernya standar, tetap akan meningkat karena ya itu tadi posisi duduk dan lain-lain itu dikompensasi. Dan juga ini menjadi tren kekinian sekali ya, karena sangat improvementnya itu jauh gitu loh pasang DSP ya. Mungkin Edi udah pengalaman banyak lah sebagai retailer, salah satu retailer yang top. Pengalamannya banyak ketika dipasang DSP itu orang merasa, loh vokalnya bisa di tengah ya, panggungnya bisa simetris kiri kanan, kemudian bassnya bisa di depan, nggak di belakang, semuanya menyatu seperti kita nonton konser. Nah, itulah fungsi digital signal processor atau DSP tadi. Nah, ada sebenarnya kita banyak juga kendala di bawaan head unit asli sebenarnya, karena source bawaannya itu yang kita tapping itu biasanya kan sudah terproses suaranya. Nah, ada kemungkinan nggak nanti Goldhorn bisa buat satu produk yang kita bisa gunakan, misalnya cuma ambil digital outputnya gitu ya, kita bisa langsung masuk ke sini jadi pure signal tanpa harus menambahkan alat gitu. Kedepannya ada, gitu. Dan kita udah melihat prototipenya di China. Hampir semua mobil yang sudah terproses ya, seperti Lexus itu. Kita udah lihat prototipenya juga, dan mungkin sebentar lagi akan dirilis. Jadi sebuah adaptor gitu ya untuk mengambil dari source digital aslinya gitu. Untuk saat ini karena belum ada di inputnya ada fitur time alignment yang bisa jadi kalau udah jalan bisa di neutralize, kemudian EQ-nya juga bisa di neutralize di inputnya. Setiap input bisa kita neutralize di situ. Tapi kedepannya memang arahnya akan ke ambil signal digital pure dari aslinya mobil seperti yang Edi bilang itu, dan prototipenya udah kita lihat. Jadi akan ke sana segera. Oke, jadi itu menarik ya. Jadi kendalanya banyak, kadang-kadang kita banyak mendapatkan semakin mewah mobil makin banyak gitu. Jadi bawaan nggak misalnya Ioniq 5 lah kita sebut. Output dari Bose-nya itu udah terproses sedemikian rupa dan volumenya jadi kecil sekali. Semua kadang-kadang jadi agak merepotkan kita untuk balikin biar suaranya jadi lebih bagus ya. Makanya kenapa banyak customer bilang, kok saya streaming langsung ke DSP jauh lebih bagus suaranya dibandingin saya dengar melalui head unit asli ya. Itu banyak yang mereka dapat begitu. Jadi kalau kita sudah pakai Goldhorn, sebetulnya kita pakai head unit asli hanya untuk Bluetooth communication pun sesimpel itu ya. Artinya mungkin radio ya kan. Tapi kalau musik filenya udah dari dia, tinggal USB colok atau hard disk colok situ semua muncul filenya. Kalau kita streaming bisa baca hard disk juga ya? Iya, bisa baca hard disk. Kemudian kita streaming dari Apple Music, Spotify, atau kalau punya Tidal, Koba, semua bisa masuk ke dia dari handphone kita. Jadi itu tentu kualitasnya lebih baik daripada head unit aslinya mobil. Cuman kita kan tidak mengganti head unit aslinya. Supaya kamera mundur tetap di situ, kemudian bentuknya, looks-nya original gitu, dan itu memberikan kenyamanan yang baik menurut saya. Gitu. Tapi kalau nggak salah kemarin juga saya sempat coba file video juga kebaca loh di sini. Ya. Nggak salah loh. Saya cobain yang kemarin player ya Val ya. Kemarin kita coba pakai file video, suaranya masuk nih. Cuman kalau ada video outputnya bisa keluar gambar juga. Ya, belum. Saat ini ada di ada video outnya. Ada video out ya? Beberapa tipe player itu ada video out yang kabelnya seperti RCA warna kuning. Cuman belum ke situ projectnya. Trajektorinya belum ke situ. Nanti mungkin ke depannya juga tentunya akan ke video. Tapi kalau misalnya ini berarti sebenarnya satu perangkat ini sangat powerful ya, bisa meningkatkan kasih kanan
untuk mendengarkan musik. Nanti kemungkinan kalau misalnya ditambah dengan video output, ya mungkin bisa nonton video juga di dalam mobil. Iya. Langsung bisa di-play langsung di satu unit ini ya. Iya. Kalau punya head unit Android yang ada YouTube-nya, bisa langsung suaranya ke sini, gambarnya di dia. Iya. Sebenarnya ya ini kualitas produk ini bisa meningkatkan Anda, kasihkan Anda untuk mendengarkan musik pada saat Anda di mobil ya. Iya. Karena keterbatasan dari head unit asli bawaan itu banyak keterbatasannya, dan speaker-speaker dan termasuk juga amplifier di mobil itu juga tidak bisa membuat Anda menjadi lebih enjoy ya sebenarnya di mobil. Batasannya kan budget. Iya, urusannya budget biasanya. Pasti ya budget ya. Nah, untuk produk-produk DSP Ampli ini kan berarti dia ada hardware, ada software. Yeah. Ya. Nah, software ini saya lihat juga banyak, kemarin juga banyak sempat update ya. Yeah. Yang sempat update sampai sekarang udah yang saya versi berapa ya? 1.4. Saya nggak ingat tuh. Tapi versi udah, terbaru lah. Yeah. Tapi fitur-fiturnya udah banyak di situ. Nah, untuk softwarenya itu, apakah menurut Anda itu udah cukup maksimal atau nanti bisa ada pengembangan lain? Jadi gini, Goldhorn ini kan pakai FPGA ya. Yeah. Jadi free programmable gate array yang bisa dikembangkan sendiri. Jadi ya limitnya tidak ada, bisa dilakukan apapun. Jadi mungkin kalau tipe-tipe mahal, kenapa ada 2 prosesor, ya sama seperti Intel dual prosesor seperti itu, tujuannya fiturnya makin lengkap. Jadi kalau unit-unit Goldhorn ini kalau kita connect ke laptop, itu kan auto detect, dia langsung detect tipe ini. Nah, fungsi di softwarenya itu kan ada yang terbatas, ada yang full. Yeah. Karena kalau yang tipe ekonomis itu atau tipe entry level itu kan chipsnya 1. Yeah. Jadi ada keterbatasan memori. Jadi fiturnya ada beberapa yang di nonaktifkan. Okay. Nah, nanti makin meningkat kualitasnya sesuai dengan harganya, fiturnya mulai terbuka sebagian-sebagian. Nah, kalau yang top of the line atau yang nomor 2 top of the line itu biasa full fitur. Nah, full fitur itu lengkap sekali, semuanya ada gitu. Dan kalau menjawab pertanyaan tadi, apakah udah lengkap semua? Untuk saat ini semua yang saya terpikir udah dimasukkan ke situ. Artinya dengan alat ukur yang kita ada ya, saat ini kita pakai Clio, kita measuring, semua yang kepikir termasuk all pass, high pass, crossover ya, high pass, low pass, kemudian jenis EQ-nya, ada peak, ada low shelf, high shelf, all pass semua ada. Kemudian juga bandnya sangat banyak, dan kalau diperhatikan ini angkanya bulat-bulat gitu, nggak 3,14 sekian gitu. Itu betul-betul ya 3,00, 3,5 gitu. Jadi bulat gitu. Itu sebenarnya meningkatkan kita kenyamanan untuk kita sebagai tuner nggak terlalu mikir ya. Tadi angkanya berapa ya? 3,14 sekian gitu. Otak kita tuh screeningnya susah gitu. Kalau 3,0 gampang, 3,5 gampang gitu. Nah, itu yang salah satu kita kembangkan di produknya Goldhorn. Oke, Val, harga mulai dari berapa ya Goldhorn ya? Start di 4 juta. 4 juta sampai 100 juta kalau nggak salah. Ya, 98. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya yang ingin tertarik dengan produk Goldhorn, kita dari Tokopedia, harganya mulai dari 4 jutaan itu yang DSP 406 ya? Iya. Betul ya, 6 channel ya, DSP Ampli, kalau nggak salah wattnya berapa? 65 sih. 65 ya, 65 Yeah. watt kali itu udah built-in amplifier. Jadi prosesor sudah termasuk amplifier juga. Nah, itu udah 6 channel. Jadi rata-rata yang paling minimal di mobil biasanya banyak kita gunakan adalah 6 channel. 8, 10, 12 sampai yang terakhir paling banyak 16. Ya, 16. 16 channel ya. Ini udah yang spek high end ya. Ya. Salah satu best seller kita tuh P1 DSP-A. Ya. Jadi player ada, DSP ada, ampli juga ada, dan harganya cukup ekonomis. Nah, itu salah satu best seller kita. Ya. Sebenarnya kalau bagi kita tuh itu produk 3-in-1 itu sangat-sangat merugikan sih teman. Kita nggak jual head unit lagi, nggak jual ampli, nggak jual DSP tuh jadinya. Satu produk bisa semua. Ya, nah, tapi ya namanya teknologi ya kita terbatas. harus. Ya, kita harus fungsinya terbatas. Betul. Jadi itu yang harus kita rangkul juga, namanya teknologi ya tetap kita harus rangkul ya. Sekarang sudah ada produk 3-in-1. Tapi kalau misalnya ingin dapat hasil yang lebih baik lagi ya itu juga nggak terbatas. Kita bisa expand dengan sistem yang lebih tinggi ya teman-teman ya.
kenapa kita bisa sampai berani jual yang 98 juta. Tadinya kita, mungkin negara lain nggak ada yang berani masukin. Kita masukin, kita demo sekali waktu event kemarin di Vida. Semua yang denger, wih bagus gitu ya. Termasuk dari Karten, Lucy juga bilang, oh bagus nih gitu. Dan terjual, saat itu terjual gitu. Kita juga kaget, oke. Ya memang barang bagus ya pasti terjual gitu. Iya, ini 16 channel, port USB-nya ada 3 ya. Iya. Apalagi fiturnya WiFi udah ada. Ya, USB semuanya itu apa ya? Semuanya ada, tapi yang paling istimewa kalau yang harga premium ini chips-chips yang digunakan, clock-nya juga. Jadi sebenarnya digital itu kan kata kuncinya di clock ya. Clock seperti jam kita, seberapa tepat ya. Kalau digital kan kapan 1, kapan 0. Dia cuma 1 sama 0. Cuman kapan 1 dan kapan 0 ini kalau terlambat kode, 1 bisa jadi 0, 0 bisa jadi 1. Atau orang bilang jitter gitu ya, meleset lah. Nah kalau jitter itu membuat kita jadi dengernya fales, nggak nyaman gitu, nggak dinamik dan seterusnya. Nah kalau clock-nya tepat, itu hasil suaranya bagus. Nah produk-produk yang mahal ini pakai clock yang jitternya low, very low, kemudian precisionnya sangat presisi, phase-nya juga sangat presisi. Phase itu pergeseran ya, jadi antara 1 ke 0 pasti ada jedanya. Nah itu presisinya di mana, itu yang mahal-mahal begini, di situ komponennya yang terbaik gitu. Dan hampir semua chip kan diproduksi di China saat ini, jadi mereka punya keuntungan itu, gampang sourcingnya, ditambah programmingnya bagus. Nah tim kita support untuk softwarenya, ya jadilah produk ini. Diminum dulu kok. Ya, thank you. Jadi kalau produk-produk made in China itu juga nggak usah ragu, karena banyak juga produk-produk China yang emang udah kualitasnya nomor 1 ya. Jadi kita nggak bisa bilang made in China itu kualitasnya KW atau kualitas kopi, nggak juga ya. Karena yang untuk produk-produk ini semuanya kita bisa lihat untuk audio sekarang, kalau saya bisa bilang mungkin pemainnya hanya tinggal China dan Eropa ya untuk HRS audio ya. Ya sebetulnya paling gampang kita merefer ke mobil lah. Saat ini kan mobil langsung China. Masuk ya mobil China pasti booming, sebentar lagi pasti booming. BYD, dan saya kaget kok waktu ke China kita dijemput juga pakai mobil China itu. Saya turun, saya tungguin di samping mobil gitu. Loh kok orangnya nggak ada, orangnya panggil-panggil di lift. Loh mobilnya parkir sendiri gitu ya, secanggih itu artinya gitu. Kita duduk itu layar TV-nya lebar semua dan nyaman, AirSUS-nya nyaman, direm pakem. Nah itulah secepat itu mereka adaptasi teknologi cepat sekali. Adaptasi teknologi, dan Goldhorn ini kan juga seperti itu. Jadi kita punya satu grup technical di mana di grup ini kita bisa akses langsung ke mobil yang tidak ada. Kita bisa jumper, misalnya mobil-mobil aneh deh, Range Rover gitu. Kita bisa connect, kita kirim signalnya, mereka baca dan feedback balik, terus nyambung remote-nya gitu. Jadi kita bisa pakai remote-nya Accord di Range Rover, kita bisa pakai remote Accord di Mercedes gitu. Semuanya kan cuman programming aja. Yang penting ada datanya dan bagaimana kita bisa synchronize itu. Nah untuk instalasi juga Goldhorn juga menyediakan PNP ya. Ya, ada plug and play kita ada nih ke banyak mobil. Kita ada contoh kabel PNP ya. Untuk mobil apa aja sih udah tersedia? Jepang, ya, Eropa, mobil Jepang kebanyakan ada. Kemudian Lexus ada, BMW ada, Mercedes ada. Jadi semua rata-rata mobil sudah rata-rata ada, ya kecuali yang aneh ya. Mobil-mobil baru ya. Jaguar Land Rover itu jarang, kemudian ya Maserati itu juga jarang. Ya, tapi kalau mobil US juga jarang. Tapi kalau mobil Jepang, mobil Eropa kebanyakan ada. Oke, jadi Kartenas, jadi kalau untuk kabel PNP ini udah tersedia ya. Nah ini semua support untuk semua produk Goldhorn ya. Nah kabel PNP itu plug and play namanya ya. Jadi kita tidak perlu bikin koneksi khusus atau kita potong-potong kabel asli ya, karena ini semua udah plug and play, socket to socket. Jadi semuanya simple, pemasangan juga cepet ya. Nggak perlu lama-lama, kita tinggal bongkar aja, langsung colok dari amplifier bawahan masuk ke DSP ampli, baru langsung ke supply ke speaker. Nah ini juga termasuk bagaimana produk Goldhorn ini memikirkan bagaimana kemudahan kita untuk sebagai installer untuk memasang ya, untuk instalasi, termasuk juga customer ya dalam mempergunakan DSP amplinya ya. Ada fitur-fitur apa lagi kok yang nanti akan dimunculkan di Goldhorn?
Ya, salah satunya yang sedang kita sempurnakan ya, itu adalah peralihan antara Bluetooth ke, jadi misalnya kita lagi setel lagu, kemudian telepon masuk, peralihan ke Bluetooth, itu sedang kita sempurnakan berapa persen suaranya dan seterusnya. Mungkin kedepannya itu yang kita mau kejar ya, sampai senyaman mungkin gitu di mobil. Bagaimana ketika telepon masuk kita tidak harus angkat telepon gitu, bisa langsung nyambung ke sound system kita. Voice comment gitu enggak? Belum sampai sana, tapi at least ketika Bluetooth masuk musiknya bisa stop, Bluetooth-nya jalan gitu, karena ini kan integrasi dengan mobil aslinya tadi gitu. Jadi sekarang masih mix ya kalau nggak salah ya? Ya mix ya, tapi ada otomatiknya. Otomatiknya ini belum berjalan sesuai yang kita harapkan, tapi kita akan kembangkan itu untuk lebih lagi. Jadi otomatis targetnya suaranya bisa automatic switch ya. Jadi itu yang kita targetkan ke pengembangannya ke depan itu. Oke, nah untuk PT Audio Plus sebagai eksklusif dealer dari Goldhorn ini, apa sih yang diberikan kepada dealer-dealer seperti kita nih Karten ini untuk bagaimana untuk bisa memperkenalkan produk ini kepada klien-klien kami? Ya, kita nomor satu, kita udah memberikan 4 kali training di seluruh Indonesia ya, di Jakarta, di Medan, dan di beberapa kota lain, di Batam, kemudian untuk mengenalkan produk dan bagaimana mengoperasikannya. Nah, khusus untuk dealer-dealer di Jakarta tentunya lebih intens ya, seperti kali ini kita bisa membuat video collab bersama, tentunya lebih detail, kemudian kita bisa memberikan training untuk tim teknikalnya, kita memberikan training untuk tim salesnya, sehingga produk yang dijual ini betul-betul customer itu paham, nggak beli kucing dalam karung, beli sesuatu yang memang branded loh ini, walaupun China branded, tapi ini benar-benar branded, harganya pun nggak murah, 98 juta gitu. Kalau tipe mahalnya, walaupun yang tipe murah 4 juta sekian pun juga build quality-nya sangat baik gitu, dan tentunya butuh dealer yang bisa setting dengan optimal. Nah, produk-produk ini sangat sulit untuk disetting sendiri tanpa peralatan yang memadai gitulah. Jadi butuh dealer seperti Karten yang membantu customer untuk mengoptimalkan sistem di mobilnya. Oke, kalau nggak salah tadi ada pertanyaan dari Tokped ya, boleh disebutin? Dari Valdia. Apakah untuk AMP prosesor Goldhorn ini kalau mau setting sendiri softwarenya mudah? Softwarenya penyetelan secara softwarenya sangat mudah. Jadi yang pertama, tidak seperti merek-merek China pada kebanyakan di mana softwarenya ada banyak gitu ya, tipe ini software sendiri, tipe ini software sendiri, tipe ini software sendiri. Ini ada sekian belas produk, hampir 20 item ya merek Goldhorn ini, softwarenya hanya satu. Jadi begitu di-connect ke laptop, dia auto detect. Begitu dia detect, ya udah langsung muncul tipenya P1 DSP-A gitu. Fitur-fiturnya pun sangat mudah dikenalin. Contoh input, tinggal drag and drop aja. Input head unit asli, di drag, di drop ke input 1, input 2, dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Terus kemudian mau link, tinggal dicentang aja. Link 1 dengan 2, link 2 dengan 3. Bisa semua di link 1, 2, 3, 4 bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mau di link bisa. Gitu. Se-fleksibel itu. Dan semuanya ada di satu layar. Kelihatan di situ EQ-nya, Q-nya berapa, levelnya berapa gitu. Tapi ya untuk mengoptimalkan memang butuh alat. Tapi kalau ditanya softwarenya apakah simple? Simple. Sangat simple. Bisa juga melalui aplikasi ya? Betul. Setting nggak bisa melalui aplikasi, ya. Tapi memindah memori bisa. Melihat folder bisa, ya. Oke. Jadi secara software mungkin untuk pemakaian mungkin ya nggak terlalu rumit ya, tapi tetap namanya kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, mungkin bisa saling konsultasi dengan installer masing-masing ya untuk pemakaiannya, untuk bagaimana mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin yang ditanyakan setelah keluar dari installer, pengen fine tune sendiri dikit-dikit nih gitu, bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Ya sangat mudah sih, sangat mudah dipahami lah. Gitu. Oke, angkanya bulat-bulat. Iya, angkanya bulat-bulat. Iya. Teman-teman, jadi yang ingin mendapatkan produk Goldhorn ya di Tokopedia kita di Karten Store itu sebagai official store-nya, kita punya produknya mulai dari yang GDT 406 sampai yang paling tinggi sekalipun. Nah, untuk tahun ini apakah nanti ada bocoran nggak? Kemungkinan akan keluar apa nih produk baru selain yang sudah ada di pasaran Indonesia? Yang tahun ini kita mau kembangkan PDSP ya. Jadi player DSP saat ini kita udah punya
P5 DSP Ultra, kemudian ada yang P2 DSP. Kita mau kembangkan satu lagi yang di bawah dia untuk mengisi kekosongan aja. Ya, yang lain saya rasa udah cukup lengkap. Cukup lengkap ya. Jadi kita mau punya player DSP yang sedikit di bawah tipe yang P2 saat ini. Gitu. Oke, Pak Andre tadi sangat banyak informasi yang sudah diberikan ya untuk para calon customer yang masih bingung, misalnya masih ragu-ragu untuk memilih produk Goldhorn, bisa langsung harusnya bisa mendapatkan banyak pencerahan ya dari Pak Andre langsung ya, karena Pak Andre beliau merupakan CEO dari PT Audio Plus yang menjadi distributor tunggal Goldhorn di Indonesia. Ya, ada pertanyaan? Ya, ada dari Salma. Ya. Di Cina sendiri, apakah Goldhorn sudah cukup terkenal? Ya, Goldhorn menjadi second market leader, jadi market leader kedua di China. Tetapi dia mempunyai pabrik sendiri. Jadi market leader pertama hanya brandnya aja, tapi nggak punya pabrik sendiri. Yang Goldhorn sebagai market leader kedua mempunyai pabrik sendiri. Jadi kemungkinannya untuk naik ke atas lebih besar lah, karena fleksibilitas tadi bisa mengikuti pasar. Nah, ya salah satunya di Indonesia ya. Pertama kita masuk ya teman-teman semua dealer minta ini, kemudian kita adaptasi ya. Mungkin dari kita aja 10 kali ganti software ada. Ya, dari Indonesia aja 10 kali ganti software ada, dan mungkin kita salah satu negara yang paling maju untuk hal ini ya, karena Indonesia tuner-tunernya handal-handal, jago-jago, permintaannya banyak, jadi kita seperti test market gitu. Wah, masuk di market yang paling jagoan silat nih gitu ya. Jadi otomatis mereka juga jadi berkembang pesat, jadi tertantang, dan saya pun jadi senang gitu. Oh, ternyata produknya bisa sampai sejauh ini gitu. Dulu kita nggak sangka bisa sejauh ini. Waktu kita bertemu programmernya, apapun yang kamu minta kita bisa buat, itu perasaan leganya itu oke. Kalau gitu saya pikirkan apa yang bisa kita mau gitu kan gitu. Tapi ya namanya kita juga sebagai seller ya, kadang-kadang support dari dealer ya sebagai pemilik brand itu juga harus bagus ya. Jadi kalau kita juga berani menawarkan produk baru seperti ini, kalau misalnya nggak ada support dari dealer, nggak ada input, misalnya bisa menerima input ya, kita juga nggak berani nawarin kepada klien-klien kami ya di Kartens Audio Jakarta gitu ya. Betul sekali. Jadi seperti yang dibilang, sebetulnya DSP amplifier ini sebenarnya udah lama di pasar, cuman memang banyak sekali masalah. Kadang lampu bisa masuk ke dia, banyak sekali masalah gitu. Jadi ini teknologi yang baru banget gitu ya. Makanya kita menunggu timingnya pas, kemudian kita juga trial. Kita ada 3 mobil yang kita pasang sendiri. Setelah kita trial, kita pergi lagi ke Cina untuk melihat. Baru kita, kita punya percaya diri dan kita geber, dan ternyata market responnya baik gitu. Nah, jadi memang proses kerja di Audio Plus seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk yang controller DSP ya, ini kalau yang ini biasanya digunakan untuk yang player ya. Jadi kita bisa ngelihat track lagu di sini ya. File-filenya juga bisa file DSD. FLAC, WAV ya, samplingnya juga sampai 700-an ya, samplingnya juga udah 32 bit 768 itu udah sampling tertinggi ya. Dan kalau yang DSP biasanya kontrolnya lebih kecil ya, jadi cuman hanya volume, bisa ganti preset dan subwoofer level di sana. Subwoofer level, betul. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Oh ada? Ya. Dari sama lagi pertanyaannya, seri Goldhorn buat pemula apa ya Pak? Goldhorn yang paling pemula itu DSP A406, jadi DSP yang udah built-in amplifier, 4 channel amplifier, DSP-nya 6 channel. Itu harga 4 jutaan ya, seingat saya. Itu 4 jutaan ya. Itu ada di etalase ya, 4 jutaan. Ya, itu salah satu best seller kita. Ya best seller itu bener-bener itu nomor 1 sih memang ya, sesuai harganya, pasarnya juga luas. Dan ketika dipasang itu gitu loh, dikencengin itu nggak sember gitu. Jadi orang tuh happy gitu ya. Maksudnya beli sesuatu yang, ini benar-benar powerful, di SPM yang powerful gitu, dikencengin nggak sember gitu. Jadi bisa enjoy. Ya kan kita nggak selalu nyetel pelan ya. Kadang di mobil kita juga butuh kenceng ya gitu. Kadang kepengen ngebeat gitu musiknya, kalau ngebeat sember pop gitu juga nggak nikmat gitu. Jadi, nah ini dengan
4 juta memang bukan yang paling murah di pasar, tapi kenceng gitu dan bertenaga dan halus suaranya gitu karena dia kelas AB. Ada nggak pengalaman-pengalaman menarik yang dari produk-produk Goldhorn yang sudah dipasang di pasaran ini? Kalau saya sih dulu pertama ya mungkin karena software masih baru, belum diupdate, tapi sekarang udah perfect gitu ya. Iya. Gitu, seperti itu. Iya, kalau software itu kan adalah pengalaman-pengalaman ya seperti yang dialami Nedi itu kan dia kan bekerja sama dengan video card. Nah, video card di pasaran ini kan banyak ya. Jadi kadang bisa tidak sinkron dengan video card itu, sehingga kita harus info ke pabrik, nanti mereka mempelajari dan ada solusinya. Dan yang saya senang itu selalu ada solusi. Kalau nggak ada solusi juga kita mati. Saya kan di tengah-tengah di antara pabrik dengan dealer. Jadi selama itu mereka masih bisa pikir solusi, saya senang. Contoh ya, di China kan nggak ada Google. Nggak ada Google ya, betul. Ya, jadi sebetulnya mereka lebih compatible ke iPhone daripada ke Apple ya, daripada ke Google gitu. Tapi mereka tetap bisa menemukan jalan bagaimana APK itu bisa diinstal di Android gitu. Jadi selalu ada jalan itu yang menurut saya ya seharusnya demikian gitu. Jangan di sana nggak ada, di kita juga dianggap nggak ada. Harus ada solusinya dong. Kita kan ada Android dan banyak orang Indonesia yang pakai Android gitu. Jadi harus compatible semua. Jadi pengetesan di head unit Android itu kebanyakan justru dilakukan di Indonesia. Di software-nya juga demikian gitu. Biasanya viewer biasanya pengen tahu nih tips and trick lah, biasanya kita sebut tips and trick dari seorang tuner handal, apalagi Ko Andre udah sering megang mobil-mobil champion ya untuk kelas Asia ya. Nah, kalau bisa dari Pak Andre berikan sedikit tips saja, apa sih yang pada saat tuning itu yang harus diperhatikan untuk mobil-mobil audio, terutama kalau untuk yang daily lah. Kalau yang mobil kontes kan banyak persiapannya. Nah, kalau untuk mobil daily, apakah bisa mendapatkan hasil yang bagus menurut Ko Andre gitu? Bisa. Mobil daily ya simple aja sebetulnya. Produknya harus cukup baik gitu ya, sesuai dengan harganya. Produk mulai dari speaker, DSP ampli ya, subwoofer itu tentunya juga harus kita pilih. Dan kita selalu training dealer kita untuk pilih produk ya, jadi jangan sembarangan dijual karena itu mempengaruhi image kita ke depannya. Terus kemudian proses peredaman juga sangat penting. Dan baru aja kita event untuk membuktikan bahwa peredam yang kita pakai itu mempengaruhi hasil suara yang dihasilkan. Sangat mempengaruhi dan hampir semua terkejut gitu. Oh, segitu besar ya pengaruh peredam ke suara. Nah, itu hal yang simple. Jadi itu berkaitan dengan instalasi ya. Terus kemudian yang ketiga ya tentunya tuning ya, proses tuning. Saya sangat sarankan ya kalau kabel juga. Sekring juga penting kan? Ya, sekring kabel itu tuning device itu penting. Biasa kita alokasikan lah 10-15% untuk barang-barang seperti itu. Karena ya kabel ini kan menghubungkan antara perangkat. Kalau penghubungnya nggak bagus, ibaratnya kita punya mobil yang kenceng gitu, tapi jalannya jelek, nggak akan bisa nyampe cepat gitu. Jadi kita butuh kabel yang bagus. Fuse juga kan detail lemah ya. Nah, di luar itu kembali ke tuning tadi. Saya sangat rekomendasikan untuk pakai alat sih, alat. Jadi objektifnya juga tercapai, baru subjektifnya kita kejar. Jadi kalau zaman dulu memang alatnya belum memadai, zaman sekarang alatnya udah memadai, ya usahakan pakai alat. Jadi objektifnya tercapai, baru subjektifnya kita fine tune seperti itu. Oke, ada banyak pertanyaan juga mengenai equalizer nih kok. Kalau misalnya mobil-mobil daily itu kan kita kadang-kadang mau menghindari tanpa menggunakan EQ kan agak sulit karena pemasangannya kita daily biasanya. Kecuali kita buat mobil kontes yang banyak melakukan perbaikan di segi akustik ya, perbaikan di pemasangan. Nah, bagaimana Ko Andre menyikapi kalau misalnya untuk equalizer ya? Equalizer terutama lah. Biasanya banyak perdebatan untuk itu. Ya, kalau equalizer ini kan sebetulnya untuk banyak mengkompensasi masalah akustik ya. Jadi sebetulnya kalau speaker dari mobil, ampli dari mobil, keluar dari pabrik itu sebetulnya responnya udah bagus. Jadi kenapa di mobil jadi nggak bagus? Karena kan berbenturan dengan kaca, dengan plafon, dengan box yang kita pasang dan seterusnya. Jadi kita perlu kompensasi, ya kompensasinya salah satunya EQ ini atau equalizer tadi. Nah, mungkin tips dari saya
kalau kita ada peak gitu ya di respon gitu, wah karena mantul kaca jadi peak gitu, itu bolehlah kita tekan supaya yang diterima telinga kita jadi netral. Tapi kalau ada dip, ada lembah gitu, cancel misalnya mid bass kiri dan mid bass kanan jaraknya sekian sehingga ada frekuensi yang cancel, itu walaupun di equalizernya kita boost 5 dB, paling responnya naik setengah 1 dB. Itu artinya apa? Speakernya sebenarnya kita paksa untuk mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya dia udah keluar, tapi di cancel sama akustik gitu. Tapi kita paksa dia keluar lagi. Nah, kalau saya pribadi untuk menyarankan jangan terlalu banyak gitu. Kalau mau boost sedikit aja, 1 dB, mungkin setengah dB gitu. Nah itu. Kemudian mungkin sedikit teknikal ya, kalau faktor kelebaran atau Q ya, atau lebarnya gitu. Jadi kalau Q-nya sempit, otomatis fase setiap titik EQ itu kenapa sih gitu? Kita hindari sebetulnya. Karena tiap titik EQ itu merubah fase, bergeser fase, dan kuping kita ini sensitif banget dengan fase. Jadi kalau kita pakai Q yang besar, jadi tilanya sempit, maka geser fasenya di titik yang hampir bersebelahan. Nah, mungkin bisa diakali dengan Q yang lebar atau Q kecil, sehingga pergeseran fasenya nggak terlalu dekat titiknya, sehingga di telinga kita lebih nyaman. Nah, itu mungkin sedikit tips dari saya. Jadi jangan terlalu banyak boost. Kalau cut nggak apa-apa, karena kita boost juga di cancel sama akustik. Tapi kalau cut nggak apa-apa. Yang kedua, Q-nya agak lebar, jangan terlalu sempit, supaya pergeseran fasenya tidak di titik yang berdekatan, jadi nyaman di telinga kita. Karena sekali lagi EQ ini cenderung personalized terhadap sebuah lagu. Jadi di lagu apa kita EQ di situ bagus, nanti di lagu lain bisa, loh kok begini gitu. Di lagu ini kita push lagi bagus, di lagu lain bisa, loh kok begini gitu. Jadi jangan terlalu banyak gitu, kita secukupnya aja. Jadi seperti masak lah gitu, banyak garam, keasinan, tambahin gula juga bisa jadi netral. Tapi kan bukan begitu caranya gitu. Lebih baik ya garamnya jangan banyak-banyak dari awal gitu. Contohnya kayak begitu. Oke, jadi itu tips menarik ya. Jadi untuk fitur-fitur di DSP itu banyak sekali. Jadi kita kalau misalnya customer kan biasa langsung mempergunakan ya. Tapi kalau yang ada customer yang suka ngutak-ngutik nih, ngulik-ngulik nih, biasa suka banyak nanya juga kita sama installer ya. Biasa kan nanya misalnya apa itu time correction, apa itu equalizer, apa itu crossover ya. Di situ banyak banget yang harus kita olah ya, biar mendapatkan hasil suara sistem audio yang blending jadi satu sistem, ya suaranya jadi enak buat semua lagu terutama ya. Buat genre-genre apa, mau kenceng, mau pelan, mau genre yang agak ngebeat, agak slow, jadi semuanya bisa dapat yang asik suaranya. Nah, saya tambahkan dikit tuh, ada satu fitur baru di kita namanya link crossover. Ya, link time alignment udah ada lah, satu merek terkenal. Dan kita ikut terus terang Goldhorn, kita mengikuti ada link time alignment. Jadi katakan channel 1, channel 2 kita naik satu, yang kedua juga ikut naik. Relatif. Itu namanya link time alignment, bisa relatif ya. Dan level juga ada linknya. Kemudian time alignment udah, level udah. Nah, yang paling baru itu link crossover. Link crossover. Ya, jadi link crossover itu katakan kita punya high pass dan low pass. Bisa begini gitu ya. Kalau kita link, kita bisa gerakinnya bareng. Untuk mencari titik yang bersamaan. Di mana itu? Saya belum lihat itu. Ada di paling bawah kiri. Paling bawah kiri? Ya, link crossover. Nah, nanti kita lihat itu. Ya, jadi ketika kita ketemu, katakan high pass Twitter 4000, low pass mid-range 3000, terus kita mau fine tune di mana nih titik optimalnya. Pengen jadi cari 4000 naik 4100, 3000-nya juga naik 3100. Kalau kita turunin juga gitu, 39 lawan 29 dan seterusnya. Saya masih manual itu. Ya, dan itu akan jauh mempercepat kerja kita gitu. Dan bisa, itu berlaku semua sampai ke subwoofer. Oke, menarik tuh. Jadi buat installer ya itu sangat-sangat menarik. Salah satu fitur yang kita pikirkan lah, gimana cara supaya lebih cepat gitu. Karena terus terang kita sebagai installer kan banyak pegang brand juga ya. Jadi ada banyak DSP yang secara software, oh ini ada yang bagus di sini, ada yang kurang di sini. Kadang-kadang ada software yang, aduh keterbatasannya di software A bagus, di software B kurang bagus gitu. Nah dari Goldhorn ini karena dia softwarenya juga bikinan mereka sendiri ya. Jadi mereka juga bisa dapat input dari Audio Plus, ingin mendapatkan hasil yang lebih mudah, mempermudah kita sebagai installer. Ini sangat-sangat menarik nih buat installer. Gitu. Jadi ini fitur ini dari kita, dari Indonesia. Apalagi kemarin yang update baru ya, itu per channel bisa
parametric EQ, all pass 1, all pass 2 itu juga sangat menarik sih. Jadi kalau misalnya ada terjadi cancel, gampang tuh cara. Betul. Jadi kita taruh subwoofer kan, kalau competition kita bisa milih ya. Kalau mobil harian, mana bisa kita bilang subwoofernya mesti di sini Pak. Digeser-geser. Saya nggak mau, saya maunya subwoofernya di sini. Nah, all pass itu sangat berguna. Begitu cancel, kita bisa cancel back gitu sehingga dia nggak jadi cancel. Banyak lah. Jadi banyak fiturnya yang mempermudah kita sebagai installer untuk mendapatkan hasil lebih bagus di mobil customer ya. Nah, untuk jaminan garansi produk nih kok. Dari PT Audio Plus sendiri memberikan garansi apa nih kalau untuk produk? Kerusakannya seperti apa yang dijamin gitu misalnya? Kalau digital ini nggak bisa diservis. Jadi satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah swap board. Jadi kalau memang terjadi masalah ya kita tukar boardnya, langsung kita buka boardnya, kita masukkan langsung ganti ya. Langsung ganti. Jadi itu prosesnya cepat. Biasanya kita lakukan 1 hari maksimum 2 hari. Kalau ada pengiriman bolak-balik ya. Tapi itu yang kita lakukan karena pada prinsipnya digital tidak bisa diservis. Jadi nanti kita kumpulkan fail unitnya, akan kita kirim balik ke China dan China akan mengirimkan spare unit di kita. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi ada tenggat waktunya, misalnya setahun gitu? Ya kita garansi resminya 1 tahun, gitu. Tapi setelah itu pun tetap kita akan pelihara, cuman mungkin ada biayanya. Kalau dalam 1 tahun itu free total, jadi apapun masalahnya kita swap board. Karena ya sekali lagi digital itu tidak bisa diservis, atau sulit sekali untuk diservis karena menyangkut hardware dan software. Jadi hardware-nya kita benerin semua, software-nya juga bubar, firmware juga. Ada 3 justru sebetulnya. Firmware itu yang nempel di hardware, gitu. Software yang nempel di laptop. Cuman uniknya Goldhorn ini kan kita kalau mau update firmware-nya nggak perlu update satu persatu. Dari software-nya aja langsung kita push ke firmware-nya langsung gitu. Jadi kalau zaman dulu kita bikin Crescendo kan software-nya upgrade, firmware-nya upgrade sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan udah kita combine jadi satu. Jadi melalui software kita bisa push firmware-nya juga. Nah kemarin saya ada input tuh buat Han tuh. Jadi software-nya kalau kita save yang lama, begitu kita update nih, kita nggak bisa pakai lagi nih. Ya itu kalau lamanya tuh. Itu hanya terjadi kalau kita pindah versi yang angka depan. Karena waktu itu kita tambahkan fitur yang tadi. Banyak fitur tambahan. Nah, begitu ada fitur tambahan, jadi nggak sinkron. Ada yang hilang. Tapi kalau sekarang tinggal refinement, kita nggak akan pernah terjadi. Karena perbaikannya nggak terlalu jauh sekarang. Nggak terjauh. Jadi harusnya semua fitur yang saya kenal di dunia DSP sudah ada. Kalau refinement aja, semua memori lama akan tetap tampil. Kalau ada fitur yang seperti kemarin dari nggak ada menjadi ada, kan nggak ada high shelf, low shelf tuh. All pass tiba-tiba ada, sinkronisasinya kan nggak bisa. Ya ulang lagi berarti saya. Harus ulang lagi. Mohon maaf tuh. Itu perubahan yang besar Pak, karena maka angka depannya kan berubah tuh dari 1.6 menjadi 1.7. Sekarang udah lebih stabil. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya ada input dari installer, terus sebagai distributor juga bisa bantu ke pabrik, ya itu sangat menarik. Kita pasti harus push, karena kita di tengah. Karena kita juga sebagai ujung tombak dari distributor ketemu dengan klien maunya kan nyaman gitu, jadi nggak mau repot ya. Jadi intinya produk yang dipasang juga harus aman, nyaman ya, tahan lama, durability yang penting. Terus hasil suaranya juga bagus. Itu yang dicari sama customer sih biasa. Setuju sekali ini. Oke, ada pertanyaan dari Tokped? Nggak ada. Nggak ada? Tapi saya mau nanya aja sih. Boleh. Kalau dari Bapak, dari semua produk ini yang paling suka yang mana Pak? Mobil saya sendiri. P5 DSP Ultra. P5 DSP Ultra. Ya, saya sudah melakukan tes dengan hampir semua DSP yang ada di pasar dan player yang ada di pasar, dan saya tes di sistem home audio yang ini semua idealisme Pak Andre ada di sini soalnya. Maunya saya ini ada di sini semua. Jadi dari sebuah pengalaman itu kita tarik ke sini gitu. Jadi ini sebetulnya request kita. Mereka pun sebetulnya nggak yakin untuk membuat produk yang apa ya laku semahal itu gitu. Tapi saya bilang selama itu bisa mengalahkan semua kompetitor dari segi suara, software, kehandalan dan semuanya, pasti bisa. Gitu. Kenapa tidak? Gitu. Jadi DSP yang sangat canggih di dunia hari ini belum ada playernya. Nah, kita bisa compact dengan playernya. Kenapa kalau player di sini menjadi sebuah keunggulan?
Aduh, kalau playernya di luar itu repot banget di kabel USB di connect, kadang mau connect, kadang nggak mau connect. Ya sama lah kayak handphone kita, kadang ngecharge dibalik begini, ngecharge dibalik begitu nggak ngecharge. Ya masalah seperti itu selalu ada gitu. Dan di mobil kan goncang terus. Kalau kita pakai player portable, kita bawa turun, kita masuk lagi dicolok, berapa kali dia akan bisa tahan lama-lama? Problem konektornya. Belum lagi masalah charging. Aduh, habis baterai. Nggak bisa, mesti turun, nge-charge. Kalau ini kan stay di mobil, ikut listrik mobil, udah fully charge 100% gitu. Jadi idealisme saya ada di sini. Nah, mobil nah, saya kalau sendiri, misalnya untuk ini, biasanya kan kalau buat para customer yang udah tahu lah misalnya, pasti mereka akan nanya, kenapa power supply cuma satu, sedangkan fitur kan ada player, ada amplifier, ada DSP di sana kan. Selama dia mampu buat? Mampu, selama nggak ada ampli kan ampere kecil sekali. Oh, ini DSP player dong ya? Iya. Oke. Jadi yang high-end ini hanya DSP player, nggak ada ampli. Kita berpikir kalau orang udah beli 98 juta pasti pakai ampli eksternal gitu. Dan ini semua yang premium kita masukkan di sini. Clock yang paling premium yang kita tes ya kita masukkan di sini. Kemudian semua IC analognya juga. Saya yang mengetes produk ini dari awal. Jadi waktu masih prototype dikirim ke kita, saya tes di Home Audio versus merek-merek terkenal. Kita dengerin satu persatu sampai prototype yang terakhir kita rilis. Saya udah oke, ini yakin kita rilis. Ini bisa dibilang DSP paling mahal ya? Ya, di pasaran sekarang ya? Ya karena ada playernya. Karena ada playernya. Dan itu mengurangi segala macam keribetan di dalam mobil gitu. Jadi satu device bisa langsung dua. Iya, karena kalau kita punya player di depan, kabel USB 4 meter, 5 meter pasti nggak connect gitu. Karena sinyal digital itu lemah sekali gitu. Kita tarik 5 meter, pasti sudah nggak jalan gitu. Maksimum 3 meter jalan. Mungkin kedepannya boleh minta input ini biar dibikin lebih mewah gitu. Iya. DSP ampli player controllernya ya. Biar lebih mewah, jadi seimbang nih bisa kalau kita pakai yang ini. Wah, cakep banget ini displaynya. Iya. Nanti kita karena grafiknya juga masih kurang baik gitu. Betul. Jadi itu yang nanti. Tapi enaknya adalah produk ini bisa ngikutin pasar, mau dengerin customer demand-nya apa ya. Gitu. Jadi kita juga enak gitu loh. Jadi produknya nggak out of date, selalu nanti up to date gitu. Nanti pasti banyak pengembangan yang bakal keluar untuk produk-produk Qualcomm. Ya, setiap masukan kita catat kok. Thank you masukannya juga nanti akan kita proses. Nah, untuk bocoran sedikit kok, ini kita ada amplifier nih, yang terbaru nih. Nah, bisa sedikit nggak? 74 ini kayaknya menarik nih. 74 ya. Bocoran ya sedikit mengenai 74. 74 ini salah satu produk, kita sebutnya Revolution ya. Jadi tahun ini Crescendo itu 20 anniversary. Ya, Karten ini udah support kita udah hampir 20 tahun ya. Nggak terasa ya. Jadi perjalanan panjang kita, salah satu ujung muaranya adalah 74 ini. Nah, 74 ini kita desain apa sih yang menjadi faktor utama dari sebuah ampli? Adalah kemampuan power supply-nya. Kalau mobil mesinnya lah gitu ya. Jadi mesinnya kita desain sebaik mungkin, dan di dalam 74 ini mempunyai dua mesin yang symmetrical. Jadi mesin A dan mesin B yang simetris. Terus kemudian apalagi yang menjadi sebuah hal yang penting lain, di sini kita tidak menggunakan komponen atau parts yang digunakan untuk di luar audio. Contoh parts komputer atau parts apapun, kapasitor yang umum di pasaran nggak ada. Jadi semua kapasitor yang kita pakai di sini adalah audio grade, parts audio grade. Jadi L-Navor Audio gitu, Nichicon, semuanya atau semuanya adalah branded, termasuk IC-nya. Jadi kita nggak menggunakan merek-merek yang biasa, tapi kita menggunakan komponen audio grade. Dan salah satu yang paling penting, ini amplifier 4 channel. Proses produksinya yang membuat rumit adalah 4 channel ini kita balance. Jadi biasanya ampli 4 channel itu nggak pernah balance suaranya. Kenapa? Biasnya beda-beda. Dan untuk membalance ini sangat rumit, jadi kita harus nyalakan amplinya 30 menit, kita tunggu sampai stabil, baru kita bias satu persatu setiap 4 channelnya untuk mencapai target value yang kita inginkan. Ya, bayangin aja proses produksi mesti nunggu 30 menit gitu, tapi untuk ego kita 20 anniversary ini, muara kita di 74, kita mau melakukan itu. Jadi sangat jarang, orang lain mungkin nggak malas ya melakukan ini gitu. Bayangin aja produksi orang udah masuk casing, kita masih ditunggu satu-satu. Ya, gitu. Dan biasanya kalau produksi ampli murah itu kita boardnya aja udah kita tes, nyala,
baru kita masukkan ke casing. Kalau ini nggak bisa, harus masuk casing dulu karena begitu biasnya tinggi akan jebol kalau nggak ada casing. Jadi proses produksinya sedikit lebih rumit, tapi kualitas suara yang dihasilkan payback lah gitu. Sangat puas dengan ampli ini. Gitu. Nah, customers yang ingin mendapatkan power 7 watt, kita udah ada demonya dipasang. Baru. Kita udah ada demonya. Jadi, jadi kemarin juga customer sempat dengerin dan dia bilang, wah ini bagus banget. Jadi ini mungkin jadi pilihan amplifier 4 channel ya, 4 channel buat di mobil Anda yang ingin mendapatkan hasil sound quality ya. 4x150 watt. Kalau di bridge hampir 500. Ya. Itu sangat-sangat bisa affordable dan bisa menjadi pilihan Anda untuk amplifier 4 channel. Yang penasaran juga nanti bisa langsung tulis saja di kolom komentar ya di channel Kartens Audio Jakarta yang ingin mendapatkan in-depth lagi produk-produknya atau nanti ingin mendapatkan referensi produk apa yang Anda pilih untuk sistem audio mobil Anda, bisa langsung tulis di kolom komentar channel Kartens Audio Jakarta. Thank you banget Pak Andre waktunya. Thank you banget. Jadi udah kita diundang. Ya sama-sama Pak Andre. Jadi juga kita ingin memberikan referensi juga banyak mengenai produk-produk audio terbaru, termasuk juga nanti tips and trick mengenai instalasi audio mobil juga ya dari Kartens Audio Jakarta. Nanti kita juga akan sering-sering, jangan kapok-kapok ya diundang. Pasti. Kita udah 20 tahun nih. 20 tahun udah terasa. Mulai dari crescendo pertama kita juga udah sampai sekarang kita jadi banyak mendapatkan input dari Audio Plus selaku brand distributor dari Goldhorn. Banyak banget ya, ada Crescendo, ada Goldhorn, ada Ground Zero, termasuk dari Rainbow juga ya. Nanti banyak produk yang bisa kita bahas di channel Kartens Audio Jakarta. Thank you for watching. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Kartens Audio. Nanti bertemu lagi di selanjutnya. Ya. Thank you. Thank you.